Ibnu Katsir adalah muridnya Ibnu Taimiyah, yang dimana seluruh pesantren yang ada di Indonesia hampir semuanya menggunakan tafsir Ibnu Katsir. Dan Anda membenci Ibnu Taimiyah, mau kemana kalian itu? Setelah mendengar pernyataan daripada Harry Pras ini, kami heran sekali kepada dia ya. Dia itu bisa nggak berpikir. Harry Pras itu berkata begini, Ibnu Katsir adalah murid daripada Imam Ibnu Taimiyah. Dan Anda membenci Imam Ibnu Taimiyah, mau kemana kalian itu? Wow, ini kata Harry Pras. Mau kemana kalian kok membenci Ibnu Taimiyah? Apa nggak kebalik ya? Ya Allah, Harry Pras. Tolong ya, kalau Anda itu mau berbicara, mau menjelaskan sesuatu, apalagi pada saat mau mengkritik seseorang, Anda itu harus berpikir terlebih dahulu dan belajar ngaji kitab dulu. Jangan sembarangan ngomong di medsos. Omongan Anda ini layak untuk Anda sendiri. Anda katakan Anda membenci Imam Ibnu Taimiyah, mau kemana Anda? Wow, ini ucapan yang keluar dari orang yang tidak sadar. Dan kami akan membuktikan bahwa ucapan Harry Pras ini sebenarnya telah menampar dirinya sendiri. Dia tidak sadar bagaimana pendapat-pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Kalau memang dia mengagumi Imam Ibnu Taimiyah dan menuntut orang lain untuk mencintai Imam Ibnu Taimiyah, mari kita cek di dalam kitabnya Imam Ibnu Taimiyah. Contoh dalam kitab Majmu'ul Fatawa, tepat di juz ke-22, halaman 272. Imam Ibnu Taimiyah, ulama sanjunganmu sendiri Harry Pras, dia berkata, kama anna nafsa qiyami ramadhana lam yuwaqqitin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fihi adadan muayyanan bal kana huwa sallallahu alaihi wasallam la yazidu fi ramadhana wala ghairihi ala thalatha asyrata rak'atan lakin kana yutilur rakaati falamma jama'ahum Umaru ala Ubay bin Ka'bin kana yusalli bihim ishrina rak'atan thumma yutiru bithalathin. Di sini sangat jelas sekali kata Imam Ibnu Taimiyah, qiyamu Ramadan, salat tarawih itu tidak pernah ditentukan jumlah rakaatnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal kana huwa sallallahu alaihi wasallam la yazidu fi Ramadana wala ghairihi ala thalatha asyrata rak'atan. Nabi sendiri untuk sholat sunnah baik di bulan Ramadan ataupun di luar, di selain bulan Ramadan, beliau tidak lebih sholat sunnahnya 13 rakaat. Nabi itu kalau sholat sunnah tidak lebih dari 13 rakaat. Bukan harus 13 rakaat. Nabi cuma sholat sunnah tidak lebih 13 rakaat. Ingat, bukan pasti 13 rakaat. Yang penting tidak lebih. Bisa jadi 2 rakaat, bisa jadi 4 rakaat, bisa jadi 6 rakaat, bisa jadi 8 rakaat, bisa jadi 10 rakaat. Intinya Nabi itu yang jelas tidak sholat sunnah melebihi 13 rakaat. Bukan harus 13 rakaat. Lakin kana yutilur rakaati, tetapi Nabi itu memperlama rakaat. Falamma jama'ahum Umaru ala Ubay bin Ka'bin kana yusalli bihim 20 raka'atan thumma yutiru bithalathin. Setelah Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengumpulkan masyarakat untuk bermakmum kepada sahabat Ubay bin Ka'ab, yaitu untuk bermakmum sholat tarawih, sholat qiyamul Ramadan, ternyata beliau melakukan sholat qiyamul Ramadan, sholat tarawih sebanyak 20 rakaat. Setelah itu baru sholat witir 3 rakaat. Dan ini sampai sekarang dilaksanakan di kota Makkah, di Masjidil Haram, 20 rakaat sholat tarawihnya, 23 sak witirnya. Ila angkol, kata Imam Ibnu Taimiyah, wa man dhonna anna qiyama ramadhana fihi adadun muwaqqatun anin nabi sallallahu alaihi wasallam la yuzadu fihi wa la yunqasu minhu faqad akhta'a. Dan barang siapa yang menyangka, barang siapa yang mengira bahwa
qiyamu Ramadan, bahwa sholat tarawih itu terdapat jumlah bilangan rokaat yang ditentukan oleh Nabi, sehingga la yuzadu fi, sehingga jumlah rokaatnya tidak boleh ditambah, wala yunqasu minhu, dan sehingga jumlah rokaatnya itu tidak boleh dikurangi, faqad akhto'ah, maka orang yang punya prasangka demikian itu telah melakukan sebuah kesalahan. Ini kata Imam Ibnu Taimiyah. Lalu kenapa ya Heritas mengundang seseorang yang bernama Zulkarnain El-Maduri El-Kaburi yang selalu menyalah-nyalahkan, mempersoalkan sholat tarawih sebanyak 20 rakaat. Bahkan Zulkarnain El-Maduri yang dia undang itu sudah menyalah-nyalahkan sholat tarawih yang dilakukan di Masjidil Haram. Dikarenakan kenapa? Sebab di Masjidil Haram itu sholat tarawih sebanyak 20 rakaat atau 23 rakaat sawitirnya. Itu disalahkan mas ya oleh Zulkarnain El-Maduri yang Anda undang itu. Katanya Anda itu menuntut orang untuk mencintai Imam Ibnu Taimiyah. Jangan membenci Imam Ibnu Taimiyah. Mau kemana Anda kalau membenci Imam Ibnu Taimiyah? Ternyata Imam Ibnu Taimiyah justru mengatakan sholat tarawih, sholat qiyamu Ramadan tidak pernah ditentukan jumlah rakaatnya oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga monggo yang mau sholat 20 rakaat, monggo yang mau sholat 13 rakaat sakwitirnya, monggo. Jangan menyalah-nyalahkan. Di zaman Sayyidina Umar ibn Khattab, sholat tarawih itu dilakukan sebanyak 20 rakaat atau 23 sakwitirnya. Kemudian kalau memang Anda menuntut orang lain untuk mencintai Imam Ibnu Taimiyah, coba Anda baca di dalam kitab Majmu'ul Fatawa karya Imam Ibnu Taimiyah, tepat di juz ke-22 halaman 506. Kata Imam Ibnu Taimiyah, wa ammat tasbihu bima yuj'alu fi nidhamin minal kharazi wa nahwihi faminan nasi man karihahu wa minhum man lam yakrahu wa idza uhsinat fihi niyyatu fahuwa hasanun ghairu makruhin. Sedangkan bertasbih ataupun berzikir menggunakan sesuatu yang dirangkai dari mani-mani atau ya biji tasbih yang kita kenal itu, wanahwi dan semacamnya, faminan nasi man karihahu, ada ulama yang memakruhkan atau yang tidak senang lah, wa minhum malam yakrohu, namun juga ada ulama yang tidak menganggap itu makruh. Wa idza uhsinat fihin niyatu fahuwa hasanun ghairu makruhin. Hanya saja kata Imam Ibnu Taimiyah, apabila niatnya memang baik, menggunakan tasbih atau biji tasbih untuk zikir itu memang baik, fahuwa hasanun. Apabila niatnya baik, ya maka perbuatan tersebut baik, ghairu makruhin, dan plus juga tidak makruh. Zikir menggunakan biji tasbih itu baik, bukan bid'ah, bukan haram, bukan menyerupai orang-orang kafir. Tidak seperti ucapan Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi. Lalu siapa sebenarnya yang mengingkari Imam Ibnu Taimiyah kalau begini? Kami ahli sunnah wal jamaah atau kalian para wahabi? Ayo mikir-mikir. Kemudian kita cek juga di dalam kitab Majmu'ul Fatawa karya Imam Ibnu Taimiyah, wa tanaza'u fi wusulil a'malil badaniyati kas-shaumi was-sholati wal qiraati wassawabu annal jami'a yasilu ilaihi. Ini ada dalam kitab Majmu'ul Fatawa karya Imam Ibnu Taimiyah, tepat di juz 24 halaman 366. Kata Imam Ibnu Taimiyah, ulama masih berbeda pendapat tentang apakah pahala yang dilakukan oleh tubuh manusia, amal ibadah yang dilakukan oleh tubuh manusia, apakah pahalanya bisa sampai kepada mayit atau tidak. Contohnya adalah kasaumi, contohnya puasa, contohnya lagi wassolati, sholat, contoh lagi wal qiraati, dan membaca ayat suci Al-Quran. Ini masih terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Hanya saja kata Imam Ibnu Taimiyah, wassawabu annal jami'a yasilu ilaihi. Yang benar adalah pendapat yang mengatakan semua pahala tersebut, baik pahalanya puasa, baik pahalanya sholat, maupun pahalanya ngaji Al-Quran, akan sampai pahalanya kepada mayit. Ini kata Imam Ibnu Taimiyah. Ulama yang kamu sanjung sendiri,
ternyata yang mengikuti Imam Ibnu Taimiyah justru ahli sunnah wal jamaah kan ya kalau begitu. Justru kaum Wahabi yang selalu menuduh bid'ah. Imamnya sendiri mengatakan tidak bid'ah, malah Wahabi yang membid'ah-bid'ahkan, yang menyesat-nyesatkan. Piye to mas? Ayolah mikir. Kalau masih kurang silakan cek juga dalam kitab Majmu'ul Fatawa karya Imam Ibnu Taimiyah tepat di juz ke-24 halaman 297. Di sini ada sebuah pertanyaan untuk Imam Ibnu Taimiyah ya. Hal yulaqqanul mayyitu ba'da dafnihi? Apakah mayit itu setelah dia dikubur dia dibacakan talqin? Walladzi fis sunani anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqumu ala qabri rajuli min ashabihi idza dufina wa yaqulu salulahu tathbita fa innahul ana yus'alu. Kata Imam Ibnu Taimiyah di dalam sunnah-sunnah yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi itu ketika ada sahabatnya yang meninggal dunia dan sudah dikubur, kemudian Nabi pada saat itu berdiri, wa yaqulu, seraya Nabi berkata, salulahu tathbita, mohonkan untuknya keteguhan, fa innahul ana yus'alu, karena si mayit ini sekarang sedang ditanyakan oleh malaikat. Wa qad thabata fi sahihaini anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laqinu amwatakum la ilaha illallah. Dan sungguh telah ada di dalam sahihain atau kitab sahih Imam Al-Bukhari maupun Imam Muslim, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, laqinu amwatakum la ilaha illallah. Ajari orang yang mau mati di antara kalian atau orang yang sedang nazak, la ilaha illallah. Fatalqinul muhtadari sunnatun ma'murun biha. Maka mentalkini orang yang hampir meninggal dunia atau pada waktu sakaratul maut adalah sebuah kesunahan yang juga diperintah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad thabata annal maqbura yus'alu wa yumtahanu wa annahu yu'maru bid-du'a ilahu. Dan telah ada keterangan bahwasanya orang yang sudah dikubur, orang mati yang sudah dikubur itu nanti akan ditanyakan oleh malaikat, dia akan diuji oleh malaikat, wa annahu yu'maru bid-du'a ilahu, dan kita umat Islam diperintah untuk mendoakan si mayit tersebut. Falihadza qila, oleh sebab itulah dikatakan innat talqina yanfa'uhu, talqin mayit yang sudah dikubur itu bermanfaat untuk mayit. Ini kata Imam Ibnu Taimiyah, fa innal mayyita yasma'un nida'a, karena mayit itu bisa mendengar panggilan, kama thabata fi sahihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innahu la yasma'u qur'ani alihim, sebagaimana yang sudah sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita bersabda, mayit itu mendengar bunyi langkah sandal mereka. Wa annahu qala ma antum bi asma'a lima aqulu minhum, dan Nabi juga bersabda, tidaklah kalian yang masih hidup ini lebih mendengar apa yang saya katakan daripada mayit-mayit yang ada di kubur itu. Wa annahu amarona bisalami alal mauta, dan Nabi menyuruh kita untuk membaca salam untuk para mayit. Faqala, lalu Nabi bersabda, ma min rajulin yamurru bi qabri rajuli kana ya'rifuhu fid dunya fayusallimu alaihi illa raddallahu ruhahu hatta yarudda alaihi salama wallahu a'lam. Kata Nabi, tidaklah seseorang yang melewati pekuburan orang yang pernah ia kenal di dunia, kemudian ia mengucapkan salam kepadanya, illa raddallahu ruhahu, kecuali Allah akan mengembalikan ruh mayit tadi, hatta yarudda alaihi salama, sehingga si mayit itu membalas salam yang ia sampaikan. Wallahu a'lam. Ini kata Imam Ibnu Taimiyah. Kemudian di dalam kitab Majmu'ul Fatawa yang dikarang oleh Imam Ibnu Taimiyah tepat di juz ke-24 halaman 296, hadzal talqinul madzkuru qad nuqila an ta'ifatin minas sahabati wa annahum amaru bihi ka Abi Umamah al-Bahili wa ghairihi.
talqin tersebut, yaitu mentalkini mayit yang sudah dikubur, sudah dinukil dari sekelompok sahabat Nabi, bahwa para sahabat Nabi itu menyuruh kita untuk mentalkini mayit yang sudah dikubur. Contohnya siapa? Ka Abi Umamah Al-Bahili, contohnya sahabat Abi Umamah Al-Bahili wa ghairihi, dan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Ini kata Imam Ibnu Taimiyah tidak mengatakan bid'ah mentalkini mayit sebagaimana ucapan kuar-kuarnya kaum Wahabi. Enggak, ini kalau mau mengikuti dan menyanjung Imam Ibnu Taimiyah. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya yang bernama Majmu'ul Fatawa, tepat di juz pertama halaman 264, Imam Ibnu Taimiyah berkata, wa nuqila an Ahmad bin Hambalin fi mansakil marruzi at-tawassul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'ai, dan telah dikutip dari Imam Ahmad bin Hambal dalam manasiknya Imam Al-Marruzi. Kita tahu Imam Al-Marruzi ini murid daripada Imam Ahmad bin Hambal. Kata Imam Ahmad bin Hambal, at-tawassulu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'ai. Kita malah dianjurkan oleh Imam Ahmad bin Hambal bertawassul dengan Nabi yang sudah wafat ketika kita berdoa. Hal ini dikuatkan lagi oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya yang bernama Al-Ikhnaiyah, yaitu tepat di halaman 409 sampai 410. Wa fi mansakil marruzi alladzina qalahu an Ahmad annahu qala fi salami ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa la tastaqbilil haita wa khudh mimma yali sahnal masjidi fasallim ala Abi Bakrin wa Umar wa qala fa idza aradtal khuruja fa'il masjida wa shalli rak'ataini wa waddi' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimithli salamikal awwali wa sallim ala Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma wa hawwil wajhaka ilal qiblati wa salillaha hajataka mutawassilan ilaihi binabihi sallallahu alaihi wasallam tuqda minallahi azza wa jalla. Kami ambil intinya di sini ya, wasalillaha hajataka mutawassilan ilaihi binabihi sallallahu alaihi wasallam, dan mintalah kepada Allah, minta kepada Allah apa yang kita butuhkan, minta kepada Allah, mutawassilan ilaihi binabihi, dengan bertawassul kepada Allah melalui perantara Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuqda minallahi azza wa jalla, insyaallah niscaya apa yang kita butuhkan, apa yang kita minta kepada Allah setelah kita bertawassul dengan Nabi Muhammad yang sudah wafat, insyaallah akan dikabul oleh Allah. Ini kata Imam Ahmad bin Hambal yang sudah dikutip oleh Imam Ibnu Taimiyah. Lalu Anda masih ngotot, Anda membenci Imam Ibnu Taimiyah, mau kemana kalian itu? Mau kemana? Kamu yang mau kemana? Pras. Imam Ibnu Taimiyah ngomong boleh, Wahabi, ngotot, bid'ah, sesat. Mikir ya. Jadi kalau mau ikut Imam Ibnu Taimiyah, jangan lagi mempersoalkan jumlah sholat tarawih. Yang mau sholat 20 rakaat atau 23 rakaat sakwitirnya, monggo. Yang mau 11 sakwitirnya, monggo. Yang mau talqin mayit, monggo. Yang mau bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah wafat, monggo. Boleh-boleh saja. Yang mau menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada mayit, monggo.